Bismillahirrahmanirrahim. Sesi pertama adalah penyampaian kertas kerja dari para bakal calon rektor Universitas Hasanuddin. Untuk kita mengetahui bersama agar supaya ini adil seperti good university governance, kami akan tidak sesuai dengan nomor urut, tapi kami akan mengambil undian nomor dan itu akan berturut-turut akan menyampaikan kertas kerjanya. Kita akan masuk kepada menit 31 dan mengundang dengan hormat nomor urut 8. Kami persilahkan nomor urut 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua dan Sekretaris serta anggota Majelis Wali Amanat, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik, Ibu Rektor dan segenap pimpinan, Bapak-Bapak Senator, Ibu Moderator, serta para bakal calon rektor, serta hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menguraikan secara singkat kertas kerja yang telah saya siapkan, mulai dari dimensi yang berhubungan dengan arah kebijakan umum sampai dengan 8 program prioritas. Karena ini kertas kerja, saya akan coba lebih detail untuk melihat apa yang bisa dan akan kami kerjakan ke depan. Tentu pertimbangannya tidak hanya internal tapi juga eksternal. Kita berada di era disrupsi yang penuh ketidakpastian. Juga kita baru-baru menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat perubahan begitu massal. Tentu Unhas telah berusaha mencoba untuk merespon perubahan itu, termasuk di dalamnya perbaikan dan penguatan tata kelola kampus yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kertas kerja ini kami susun merujuk pada beberapa sumber, termasuk visi dan misi kementerian, RJP 2030, serta Restra Unhas sendiri. Oleh karena itu, dari seluruh dimensi ini saya selaku bakal calon rektor mengusung visi kepemimpinan, yaitu Unhas yang mandiri dan modern dalam mewujudkan kemanfaatan lokal dan disegani dunia. Tentu harus punya prinsip dan arahan, dan saya merujuk pada 3 hal. Yang pertama adalah good governance university, scientific culture of excellence, dan tentu juga nilai-nilai keunhasan yang harus kita selalu rujuk. Untuk menjabarkan kertas kerja ini, saya akan mengelompokkan menjadi 8 program prioritas. Saya mulai dari yang pertama. Untuk isu pendidikan dan luaran, kami akan mencoba melakukan 7 program aksi prioritas. Di antaranya adalah penguatan dan mengefektifkan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Karena kami yakin dan percaya dengan MBKM ini mudah-mudahan lulusan kita bukan hanya berkualitas tapi juga dapat diserap di dunia kerja lebih baik. Yang lain tentu adalah untuk pendidikan pasca sarjana. Kami mengusung paradigma baru program pasca sarjana. Diharapkan Unhas menjadi research university yang akan memiliki proporsi mahasiswa pasca sarjana kurang lebih 30% di masa mendatang. Dengan demikian maka mahasiswa pasca sarjana ini akan juga mendorong kemampuan Unhas untuk mencapai output-output yang kita inginkan bersama. Tentu di sini ada inovasi-inovasi yang akan kami lakukan, termasuk diantaranya adalah penguatan kerjasama internasional, double degree, credit earning, joint supervision, dan seterusnya. Yang tidak kalah pentingnya tentu adalah menyiapkan mahasiswa kita, alumni kita lebih baik lagi. Mereka harus punya soft skill yang dibutuhkan sekarang, tapi juga yang akan datang. Oleh karena itu, kita akan memperkuat soft skill mereka, mulai dari analytical thinking, creative thinking, bahkan yang terkait dengan kemampuan berkomunikasi dan seterusnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, khusus untuk program prioritas yang terkait dengan penelitian dan publikasi, kami berharap bahwa setiap dosen Unhas itu harus memiliki penelitian dan publikasi secara reguler supaya merata. Tentu di sini kita harapkan juga berkualitas. Oleh karena itu, melalui penguatan kolaboratif internasional, memperkuat jejaring yang kita miliki saat ini, mudah-mudahan kemudian kemampuan kita bukan hanya untuk meneliti di kelas lokal, tapi juga meneliti di kelas dunia, dan ini biasanya akan mendapatkan grant jauh lebih mudah dipublikasi, dan juga lebih mudah untuk disitasi. Tentu harus membenahi banyak hal, salah satunya diantaranya adalah fasilitas dan sistem pengolahan laboratorium kita yang masih harus kita kembangkan. Juga pendanaan yang harus lebih baik lagi. Kita berharap ke depan ada International Grant Office yang bisa mengoptimalkan kemampuan Unhas untuk mendapatkan grant-grant internasional yang belum kita optimalkan saat ini. Program prioritas ketiga adalah hilirisasi dan pengabdian pada masyarakat. Kita tahu bahwa begitu banyak hasil penelitian kita itu yang mengalami yang disebut dengan menuju kepada lembah kematian, atau yang biasa disebut dengan the valley of death, ya, atau death valley of death, ya. Oleh karena itu kita berharap bahwa peran STP di sini itu betul-betul kita bisa optimalkan untuk memastikan bahwa inovasi-inovasi yang kita hasilkan setiap tahun itu tidak mubazir, ya. Ini perlu tentu kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang sekaligus akan memperkuat proses hilirisasi. Sebagai universitas yang mengusung Human University, tentu pengabdian kepada masyarakat terus kita kembangkan dan jalankan. Program prioritas yang keempat adalah tentang IT, yang saat ini saya kira kita tahu bersama ini adalah era revolusi industri. Kita tahu dunia semakin modern. Oleh karena itu sistem IT kita harus komprehensif dan integratif. Kita berharap bahwa Unhas menuju digitalisasi dan juga modernisasi sistem IT yang memadukan antara Internet of Things, IoT, proses, people, data, sehingga database yang kita miliki itu bisa mengintegrasikan data akademik, data keuangan, aset SDM, dan lain-lain. Mudah-mudahan Unhas ke depan kemudian bisa kompatibel dengan sistem-sistem yang dibutuhkan oleh Dikti, kemudian oleh Menpan, dan kementerian lain, bahkan dengan lembaga-lembaga akreditasi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Program prioritas yang kelima adalah kampus modern dan ramah lingkungan. Kita tahu bahwa Unhas saat ini masih berusaha untuk masuk 10 besar di UI Green Matrix. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan di tahun 2026 paling lambat kita harus masuk minimal 10 besar yang saat ini masih di urutan ke-29. Kita juga harus memperbaiki sistem transportasi dan akses parkir dengan menggunakan digitalisasi yang untuk memastikan bahwa itu lebih secure. Sistem perpustakaan kita harus modernkan dan juga revitalisasi kembali, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjadikan Unhas menjadi inklusif kampus yang ramah terhadap penyandang cacat atau difabel. Program prioritas yang keenam adalah SDM. Saya kira ini salah satu yang paling esensial di era Unhas sebagai PTNBH. Kita tahu bahwa pendapatan Unhas ke depan itu harus bersumber pada pendapatan sendiri. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa rekrutmen SDM lebih profesional, termasuk di dalamnya tentu kita mengoptimalkan peran-peran baik itu terutama Tendik di dalam mengurangi beban administrasi dosen dan juga pada mahasiswa. Yang lain adalah kesejahteraan, tentu kita harus tingkatkan terus melalui perbaikan pendapatan Unhas, dan juga layanan kesehatan kita berharap ada yang khusus kita buat untuk dosen, Tendik, dan juga mahasiswa. Terkhusus bagi warga perumahan dosen Tambalan Rea, saya tetap memasukkan di sini sebagai program prioritas untuk mempercepat proses sertifikasi perumahan dosen yang kita tahu bersama. Kemudian yang ketujuh adalah program yang terkait dengan kelembagaan Unhas sebagai PTNBH yang harus semakin adaptif dan mandiri. Saya kira kita tahu bersama, kita diskusikan selalu bagaimana Unhas bisa mandiri dari sisi pendanaan. Oleh karena itu saya mengusulkan ada suatu lembaga yang kita sebut Badan Kerjasama Ventura yang dibuat mulai dari rektorat sampai fakultas dan unit-unit lainnya, sehingga ada badan khusus yang mengelola usaha Unhas supaya tidak lagi dikelola secara personal ataukah tidak profesional.
Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk kita untuk memperkuat sistem-sistem yang akan kita kembangkan, termasuk misalnya yang mengelola holding company yang ada di rektorat, tapi juga ada anak-anak perusahaan di setiap fakultas, ada di farmasi, ada di agrokompleks, ada di teknik, dan semuanya bisa kemudian terlibat di dalamnya yang dikelola oleh Badan Ventura. Kemudian program prioritas yang ke-8 adalah tentu reputasi Universitas Hasanuddin. Walaupun ini adalah output, tapi kita berharap ini adalah sesuatu yang harus juga kita upayakan. Perbaikan input, proses, output, dan juga outcome. Untuk internasionalisasi, saya kira kita tahu bersama Unhas telah mencapai prestasi yang bagus, sehingga ini menjadi modal utama kita untuk tetap percaya diri bahwa kita juga bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian kalau kita bisa melakukan semua itu, kita berharap seluruh indikator yang kita miliki baik dari kementerian maupun dari Unhas ini bisa kita capai, termasuk peningkatan pendapatan Unhas yang saat ini sekitar 650 miliar menjadi lebih dari 1 triliun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah presentasi singkat saya, mudah-mudahan bisa memberi keyakinan pada Bapak Ibu untuk memilih saya. Dan terakhir saya ingin membacakan satu pantun sebagai penutup. Berkebun anggrek bersama ratu, lahannya luas di bukit berbatu. Walau pilrek memilih hanya satu, tetap Unhas selalu bersatu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bakal Calon Rektor nomor urut 8